Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Keesokan harinya, sudah banyak orang di luar City Lord's Mansion. Pembangkit tenaga listrik yang memasuki kota awal dalam 3 hari terakhir hampir semuanya berkumpul di sini. Pembangkit tenaga listrik dari kekuatan teratas di alam ilahi, serta sekelompok makhluk aneh yang keluar dari area terlarang era, menjadi objek profil tinggi di lapangan. Lihat, itu Drum of Injustice, salah satu dari 3 artefak utama di kota awal. Harta ini sangat luar biasa, tapi sayangnya stick drumnya hilang, sehingga harta ini hilang. Berdebu, dan tidak berguna lagi. Seseorang berbisik. Banyak orang telah memperhatikan bahwa di sisi gerbang City Lord's Mansion, ada genderang dewa yang besar. Drum berwarna hitam, dan permukaan drum ditutupi dengan pola rahasia yang aneh dan kompleks, yang bersinar misterius di langit. Ini genderang ketidakadilan. Di istana Tuan Kota, Fa Tianming, imam kepala, duduk di singgasana tengah dengan wajah tanpa ekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ingat URL. Pendeta kedua, Qin Wenxiao, berdiri di tengah aula dengan tangan di punggung, berbicara dengan beberapa dewa yang diundang. Dewa tingkat atas ini semuanya adalah karakter dari kekuatan tertinggi para dewa, dan Taois Sanxing Renbeiyu juga ada di antara mereka. Mereka mengobrol dan tertawa dengan Qin Wenxiao, dan mereka mengabaikan Fa Tianming sebagai udara. 3 pengorbanan utama, Lai Xingku, duduk sendirian di sudut, dengan wajah muram, semua orang bisa melihat bahwa dia sangat khawatir. Lao Lai, jangan lupa apa yang kukatakan tadi malam. Tiba-tiba, Qin Wenxiao berjalan ke arah Lai Xingku dan mengingatkannya sambil tersenyum. Lai Xingku tidak mengatakan sepatah kata pun, dia diam. Melihat ini, semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dibicarakan Qin Wenxiao dan Lai Xingku tadi malam, dan membiarkan ketiga pendeta itu duduk di sana dengan jujur. Fa Tianming mengerutkan kening, juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera berkata sambil tersenyum, apa yang kalian berdua bicarakan tadi malam, dapatkah Anda memberitahu kami apa? Mendengarkan. Qin Wenxiao berkata dengan ringan, hanya obrolan ringan, jangan khawatir. Kata-katanya sangat asal-asalan dan sangat tidak sopan. Alis Fa Tianming menunjukkan kemarahan yang tak terlihat. Segera dia tersenyum dan berkata, "Yah, aku tidak akan bertanya lebih banyak tentang masalah di antara kalian, tetapi aku akan pergi ke depan, apapun yang terjadi. Di mansion Tuan Kota hari ini apapun harus dilakukan sesuai aturan." Ini mengalahkan Qin Wenxiao dan Lai Xingku. Tapi Qin Wenxiao berkata dengan sungguh-sungguh, imam besar berkata benar, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya sesuai aturan, tidak peduli siapa itu. Jika Anda berani, saya, Qin Wenxiao, adalah orang pertama yang menolak untuk menginjak-injak aturan kota awal kita. Keadilan. Fa Tianming mencibir dalam hatinya, dan berkata dengan gembira, ini yang terbaik. Dan dari awal hingga akhir, Lai Xingku duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tampak sangat diam. Tiba-tiba, ada keributan di luar rumah penguasa kota. Su Yi ada di sini. Seseorang berteriak. Di luar istana Tuan Kota. Kerumunan yang ramai berpisah. Di ujung jalan, aku melihat Su Yi berjubah hijau dan seorang wanita berjubah kain berkumpul. Penampilan wanita itu sangat biasa, tetapi ketika banyak dewa dan makhluk aneh di area terlarang melihatnya, mereka tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Penampilan seseorang bisa berubah. Tapi identitas orang tersebut tidak akan berubah. Sekarang orang sudah lama menduga bahwa wanita berpenampilan biasa dengan pakaian biasa ini diubah oleh Luo Xuanji, penguasa area terlarang. Namun, ketakutan adalah ketakutan, dan dewa-dewa itu tidak takut. Karena mereka semua tahu bahwa Luo Xuanji mengalami cedera serius sebelum dia datang ke jalan para dewa kuno. Dan di kota awal ini, bahkan penguasa area terbatas seperti dia tidak bisa main-main. Dibandingkan dengan Luo Xuanji, hanya ada satu fokus yang diperhatikan orang. Su Yi. Senior Su, kamu di sini hari ini, apakah kamu benar-benar akan membuat keributan? Karakter Taijing mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tiba-tiba banyak orang menajamkan telinga. Sungguh keributan,
saya kesini hanya untuk mencari keadilan. Su Yiyun tersenyum ringan. Keadilan. Bagaimana mungkin semua orang tidak mendengar nada tambahan dari kalimat ini? Tidak diragukan lagi, berita tadi malam benar, Su Yi datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan akun dengan pendeta kedua Qin Wen Xiao. Senior Su, kami semua tahu bahwa Andalah yang membuka jalan menuju Dewa Kuno dengan api zaman yang memungkinkan saya cukup beruntung untuk memasuki jalan kepada Dewa-Dewa Kuno. Sosok Taijing dengan cemas berkata, maafkan generasi muda untuk berani, saya harap Anda tidak pergi secara impulsif, jangan bertengkar dengan orang-orang besar. Di sini, jika terjadi sesuatu, itu tidak dapat diubah. Tiba-tiba, banyak orang yang hadir saling membujuk. Hampir semuanya adalah karakter di bawah para dewa, dan mereka tidak memiliki keluhan dengan Su Yi. Karena rasa terima kasih kepada Su Yi, saya tidak tahan dia menyebabkan masalah dan membuat kesalahan besar akan memiliki keberanian untuk menghalangi saat ini. Adegan ini benar-benar tidak terduga bagi Su Yi. Segera, dia tertawa, membungkukkan tangannya kepada orang-orang itu, tidak mengatakan apa-apa, dan terus berjalan menuju City Lord's Mansion. Segera, Su Yi dan Luo Xuanji berjalan ke mansion tuan kota satu demi satu di bawah tatapan semua mata. Tampil di bidang penglihatan 3 pendeta dan sekelompok dewa tingkat tinggi. Obrolan di aula langsung berhenti. Semua mata tertuju pada Su Yi. Tiba-tiba, seorang penjaga tinggi dengan baju besi berat berdiri, mengangkat jarinya ke Su Yi, dan berteriak, Su Yi, kamu bersalah. Suara itu seperti guntur, bergema di aula, dan juga di luar rumah penguasa kota, menyebabkan telinga orang berdengung. Disinilah aku akan menyerang Su Yi. Banyak orang berubah warna. Tak disangka, saat Su Yi tiba, dia diinterogasi dengan begitu agresif. Beberapa orang juga mengenali bahwa penjaga tinggi itu adalah Di Bao, komandan penjaga kota awal. Jenderal pertama dari 2 imam utama. Di aula, Su Yi sepertinya menutup telinga. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Di Bao itu, dia menatap orang-orang di aula, dan berkata, ayo, mulai penampilanmu, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Semua. Fa Tianming mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan dewa atas mencibir. Di Bao dan para penjaga di aula utama semuanya membunuh. 3 pengorbanan utama ekspresi Lai Xingku tidak menentu. Dan pendeta kedua Qin Wen Xiao berkata dengan dingin, Su Yi, apakah kamu mencoba untuk bertobat? Ayo, bawa Zhou Bing. Tiba-tiba, 2 penjaga muncul di aula dengan mayat. Mayat yang penuh kengerian adalah Zhou Bing. Penonton sempat ribut. Ada keributan di luar rumah penguasa kota. Zhou Bing benar-benar mati. Mungkinkah Su Yi membunuhnya? Pasti begitu, jangan lupa, ketika Su Yi pertama kali tiba di kota awal kemarin, Zhou Bing dan Lai Leng bertindak bersama dan ingin mengambil Su Yi ke istana tuan kota. Tapi dia ditolak oleh Su Yi. Tidak hanya itu, tetapi semua orang pada saat itu melihat bahwa Zhou Bing telah menjelaskan bahwa dia akan menghukum Su Yi dengan keras sesuai aturan. Tapi hanya dalam 1 malam, Zhou Bing meninggal. Jika ini tidak ada hubungannya dengan Su Yi, siapa yang akan mempercayainya? Tidak heran kedua pendeta melakukan pertempuran besar, saya khawatir Su Yi telah ditemukan sebagai pembunuhnya, jadi dia akan mulai menjadi guru pada saat ini untuk menanyakan kesalahannya. Berbagai macam diskusi terdengar tanpa henti. Di aula, suasananya mencekam dan menyejukkan. Banyak orang menatap Su Yi dengan buruk. Su Yi melirik mayat Zhou Bing dan tidak bisa menahan tawa, sungguh menghina bahwa trik penipuan semacam ini dapat digunakan dengan cara yang megah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang seperti imam kedua akan menggunakan cara yang lebih rendah untuk menjebak dirinya sendiri, dan bahkan membunuh seorang penjaga. Direncanakan. Qin Wen Xiao berkata dengan dingin, sebagai pendeta kedua dari kota awal, mengapa aku harus menjebakmu sebagai orang luar? Su Yi, semua orang melihatnya kemarin, kamu dan Zhou Bing pernah memiliki konflik, tetapi sekarang Zhou Bing sudah mati, bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganmu? Bagaimana dengan buktinya? Kata Luo Xuanji. Qin Wen Xiao berkata dengan kosong, ada begitu banyak orang yang menonton kemarin, bukankah itu dianggap sebagai bukti? Terlebih lagi, Su Yi ini berani membunuh Zhou Bing, bagaimana caranya? Mungkinkah
Akankah dia meninggalkan bukti yang memberatkannya? Ucapan tersebut menimbulkan banyak diskusi di lapangan. Su Yi tertawa. Bila tidak ada bukti apapun, siapapun yang paling mencurigakan kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Ini adalah reaksi bawah sadar manusia. Namun, hal yang sangat umum ini membuat sulit untuk menemukan cara untuk melawan. Untungnya, Su Yi tidak berniat bertengkar sama sekali, juga tidak berniat membuktikan dirinya tidak bersalah di masa lalu. Dia langsung berkata, "Jadi, jika seorang penjaga kota mati, dapatkah Anda menganggap saya seorang pembunuh?" Tentu saja tidak. Qin Wen Xiaodao, saya tahu Anda tidak puas, tetapi sekarang Anda yang paling dicurigai dan harus ditangkap terlebih dahulu, dan ketika bukti konklusif ditemukan, jika orang tersebut benar-benar Anda membunuhnya, Anda harus dihukum berat, jika Anda tidak membunuhnya, Anda tidak akan bersalah. Pernyataan ini sepertinya mundur selangkah, tapi sebenarnya mundur selangkah, dan Su Yi harus ditahan dulu. Dan, tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Tapi semua orang tahu bahwa begitu Su Yi ditahan, akhirnya hancur. Bagaimanapun, semua orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pendeta kedua akan membersihkan Su Yi, jadi bagaimana dia bisa benar-benar menemukan bukti? Itu hanya omong kosong, siapapun yang percaya itu bodoh. Tidak ada yang menyanggahnya. The High Priest telah menonton dari pinggir lapangan. Para dewa atas bermegah atas kemalangan, dan memandang Su Yi dengan kasihan. Yang membuat Su Yi dan Luo Xuanji merasa tidak normal adalah tiga pengorbanan utama, Lai Xingku, yang diam sepanjang waktu, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Namun, Su Yi tidak pernah berharap Lai Xingku banyak berguna, dan tentu saja dia tidak kecewa. Di luar City Lord's Mansion, banyak orang berkeringat untuk Su Yi. Siapapun yang bisa memasuki jalan para dewa kuno, bagaimana bisa ada orang bodoh? Tapi setidaknya sekarang, praktik imam kedua memang sempurna. Jika Anda curiga, saya akan menahan Anda terlebih dahulu, dan setelah penyelidikan selesai, saya akan mengembalikan kepolosan Anda. Apakah ada yang salah? Tidak. Dapat dikatakan bahwa imam kedua memang melakukan hal-hal secara ketat sesuai dengan aturan kota awal. Ini adalah tempat paling membosankan dan tak berdaya. Dalam analisis terakhir, ini karena kota awal ini adalah situs dari tiga imam, dan semua aturan ditentukan oleh mereka. Jika Su Yi melawan, dia melanggar aturan dan akan dihukum berat. Kalau tidak melawan, situasinya sama mengkhawatirkan. Pada saat ini, Su Yi menghela nafas dan berkata, "Aku tidak berharap kamu terlalu malas untuk berurusan denganku. Untuk melakukan perkelahian besar, tetapi menggunakan alasan vulgar untuk menghukumnya, jelas bahwa dia tidak menganggapnya serius, jadi dia acuh tak acuh." Luo Xuanji mengerti kata-kata Su Yi. Dari samping, juga dapat dilihat bahwa Qin Wen Xiao memang tidak kenal takut, dan dia tidak repot-repot memikirkan alasan yang lebih memadai untuk menghadapi Su Yi. Qin Wen Xiao melirik Su Yi dengan tatapan kosong dan berkata, "Mati Bao. Masuk." Di Bao berbicara dengan suara yang dalam. "Biarkan seseorang menurunkan Su Yi ini dan memenjarakannya di penjara bawah tanah kota." Qin Wen Xiao berkata dengan dingin, "Jika dia berani melawan, dia akan memiliki hantu di hatinya, melanggar aturan, dan melawan seluruh kota awal. Dan bunuh dia." Kata-kata itu membunuh dan bergema di seluruh aula. Di luar City Lord's Mansion, ada sensasi tersendiri. Di aula utama City Lord's Mansion, para dewa berpangkat tinggi semua berdiri, tampak lucu. Su Yi melawan atau tidak, hasilnya hancur. Tentu saja, mereka lebih suka menolak Su Yi. Dengan cara ini, mereka bisa dibunuh di tempat. Fa Tianming mengerutkan kening, matanya berkedip, dia tidak percaya bahwa Su Yi akan duduk diam. Namun, dia tidak tahu bagaimana Su Yi bisa menyelesaikan jalan buntu seperti itu. Dan Di Bao telah melangkah maju, matanya yang dingin seperti listrik, menatap Su Yi, "Jika kamu menangkapnya, kamu dapat menghindari kematian. Jika tidak, kamu akan mati." Dieksekusi. Mengangkat tangannya dan meraih Su Yi dengan ganas. Ledakan. Su Yi melambaikan lengan bajunya, dan tangan kanan Di Bao patah. "Berani!" Qin Wen Xiao berteriak keras. Tapi di antara alis, ada kegembiraan yang tak terselubung.
Su Yi ini memilih untuk melawan, dan bahkan menyakiti orang di depan semua orang. Ini sudah cukup, tidak perlu mencari alasan lagi, hanya berdasarkan ini, Anda bisa membunuhnya di tempat. Dewa atas itu mau tidak mau mencibir. Kelopak mata High Priest berkedut, matanya tertuju pada Su Yi. Dan di luar City Lord's Mansion, hati banyak orang tenggelam, tamat. Siapa yang masih tahu apa konsekuensi dari tindakan Su Yi saat ini? Imam besar, saya sekarang mengikuti aturan kota dan membunuh putra ini, bisakah Anda keberatan? Qin Wenxiao berbicara tanpa ekspresi. The High Priest melirik Lai Xingku, yang tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan berkata, bagaimana pandangan ketiga Priest tentang masalah ini? Semua mata tertuju pada Lai Xingku. Pada saat ini, wajah Lai Xingku suram dan tidak pasti, dan hatinya tampak sangat berjuang dan terjerat. Tidak menunggu pernyataan Lai Xingku, Qin Wenxiao berkata, masalah ini, tidak perlu bagi tiga imam utama untuk mengungkapkan pendapat mereka, dan tidak perlu bagi imam kepala untuk mengungkapkan pendapat mereka. Melanggar aturan, kamu harus dibunuh. Ya, harus dibunuh. Para dewa dan penjaga atas bergabung. Semuanya diarahkan ke Su Yi. Ekspresi Su Yi sama acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan matanya dingin. Dapat dilihat bahwa tidak ada orang yang hadir di sini berencana untuk menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Dia tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa di masa lalu, Anda dapat menilai apakah ada keluhan hanya dengan menabuh genderang keluhan. Sebelum dia selesai berbicara, pendeta kedua Qin Wenxiao menyela dengan mencibir jika genderang ketidakadilan masih bisa digunakan, orang berdosa sepertimu sudah dihukum dan Anda akan berada di tempat kebenaran. Dia menghela nafas, sayangnya, stick drum dari gendang keluhan telah lama hilang, jika tidak, saya tidak perlu membuang kata-kata saya hari ini, dan saya akan bunuh saja kamu, orang berdosa. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu salah. Stick drumnya tidak ada di sana, jadi belum tentu drumnya tidak berfungsi. Sambil berkata, dia melihat tiga pengorbanan utama, Lai Xingku, rekan Daois, jika Anda memiliki masalah, pergi dan pukul sendiri genderang ketidakadilan, dan lihat apakah harta ini berani untuk tidak menanggapi. Sebuah komentar membuat penonton tercengang. Banyak orang terkejut dan bingung. Su Yi ini tidak ada hubungannya, jadi apakah dia akan menggantungkan harapannya pada genderang ketidakadilan? Bahkan Luo Xuanji pun tercengang. Dia telah melihat tadi malam bahwa Su Yi percaya diri dan percaya diri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan menggantungkan harapannya pada artefak yang tidak lagi berguna. Ekspresi Lai Xingku berubah beberapa saat, lalu dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan berdiri, oke. Tunggu. Qin Wenxiao berkata dengan dingin, keluhan macam apa, kamu telah melihatnya, Su Yi ini bukan hanya tersangka terbesar dalam pembunuhan Zhou Bing, dia masih terlihat jelas sebelumnya. Ayo, aku melukai komandan penjaga di Bao. Ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Tiga imam, bagaimana menurutmu? Dia menatap Lai Xingku dengan dingin. Ancaman. Pada saat ini, High Priest berkata dengan sungguh-sungguh, stick drum untuk genderang ketidakadilan telah lama hilang dan tidak dapat digunakan, tetapi jika tiga imam benar-benar ingin untuk mencobanya, itu bukan tidak mungkin. Qin Wenxiao mengerutkan kening, mengabaikan imam kepala, memandang ketiga imam tanpa ekspresi, dan berkata kamu adalah tiga imam dari kota awal, jika kamu bersikeras cobalah, aku tidak akan menghentikannya. Lai Xingku terdiam beberapa saat, lalu menggertakkan giginya dengan tajam, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Ketika melihat adegan ini, Su Yi mengangguk diam-diam dan berkata, tiga Priest, silakan tinggal. Lai Xingku tertegun sejenak, lalu dia berhenti dan berkata, apakah kamu tidak mencoba, rekan Daois Su? Su Yi tersenyum, kamu tidak perlu bermain drum sendiri. Berbicara, dia berbalik, melihat ke samping di luar rumah penguasa kota dan mengeluh, lalu membuka mulut di bawah tatapan sekelompok mata yang tercengang. Apakah saya dirugikan? Seseorang tidak bisa menahan tawa. Su Yi ini, apakah dia gila? Dia ingin berbicara dengan artefak yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun. Tawa juga terdengar di lapangan. Bahkan Fa Tianming, Qin Wenxiao dan lainnya tercengang, mata mereka aneh.
Mereka adalah petugasnya, bagaimana bisa mereka tidak tahu bahwa tanpa stick drum, suara tambur tidak berbeda dengan benda mati. Semua ini membuat kata-kata Suyi luar biasa lucu dan absurd. Tapi saat ini, ledakan. Suara gendang yang besar dan berat tiba-tiba bergema, seperti guntur 9 hari, mengguncang langit dan bumi, dan seluruh kota awal bergetar hebat. Semua tawa tiba-tiba berakhir. Suara genderang begitu kental sehingga mengguncang kehampaan di 10 penjuru, menekan semua suara antara langit dan bumi, dan ketika jatuh ke telinga orang, itu seperti badai petir di dalam hati, biarkan semua orang gemetar dan gemetar. Dalam sekejap, tidak peduli siapa yang ada di dalam atau di luar mansion tuan kota, ekspresi mereka semua membeku pada saat ini, dan mata mereka bulat. Di bidang penglihatan mereka, drum ketidakadilan yang diselimuti debu meledak menjadi simbol pola dao yang tak terhitung jumlahnya yang tidak jelas dan aneh. Drum terdengar satu demi satu saat kobaran api saling terkait. Boom, ledakan, ledakan. Wajah masyarakat juga sangat berubah, dan ada seruan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa gendang keluhan, yang telah diam selama bertahun-tahun, telah lama kehilangan keajaibannya, dan akan bangun pada saat ini, dan bergema drum seperti 9 hari. Dan pada akhirnya, genderang keluhan memenuhi cahaya dan hujan, dan karakter hitam besar muncul di kehampaan. Ketidakadilan. Kata itu, lurus seperti bukit kecil, begitu tebal, begitu menyilaukan, menghancurkan kehampaan. Tabrakan drum yang mengerikan itu sunyi. Penonton terdiam dan terpana. Di rumah penguasa kota, wajah imam kepala Fatian Ming berubah, dan dia bergumam, gendang ketidakadilan telah muncul. Pendeta kedua Qin Wen Xiao muram, dan alisnya penuh amarah. Adegan tiba-tiba ini juga membuatnya lengah. Para dewa atas saling memandang dengan cemas, menyadari ada yang tidak beres. 3 pengorbanan utama, Lai Xingku, tampak bersemangat, dan berkata dengan suara gemetar, itu selalu ada di sana. Ternyata kartu asnya benar-benar tidak adil ini. Luo Xuanji berkedip. Dia samar-samar menebak bahwa alasan mengapa Ming Injustice memiliki reaksi seperti itu kemungkinan besar terkait dengan kekuatan reinkarnasi yang bertanggung jawab atas Suyi dan api zaman. Di antara mereka, pasti ada rahasia yang tidak diketahui. Pada saat ini, Suyi masih melihat genderang ketidakadilan, dan berkata dengan ringan, di mana ketidakadilanku? Pada saat ini, tidak ada yang berani tertawa lagi, semua mata tertuju pada Ming Drum. Artefak ini meledak menjadi kecemerlangan misterius pada saat ini, seolah-olah menjadi hidup, membuat sketsa garis tulisan dalam kehampaan. Penonton gempar. Semua orang kaget. Terlalu ajaib untuk membunyikan genderang ketidakadilan, langsung menunjukkan bahwa pendeta kedua adalah pengkhianat yang menjebak Suyi. Artefak ini sebenarnya menyebut rekan Daoisu sebagai orang dewasa. Mata Luo Xuanji cerah dan penuh perhatian. Lepaskan. Qin Wen Xiao tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi, dan berkata dengan tegas, artefak ini harus diam-diam dimanipulasi oleh Suyi, jadi dia akan berbicara. Omong kosong dan fitnah aku. Berbicara, dia menoleh tajam untuk melihat Suyi, matanya mengerikan, benar atau salah, sudah diputuskan bahwa menurut aturan kota, Suyi ini harus dieksekusi. Dewa lain di sini juga pembunuh, ya, mereka harus dieksekusi. Suasana sempat tegang. Imam kepala segera bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, imam kepala kedua tenang, tunggu sampai kita mengetahui apa yang terjadi sebelum mengambil keputusan. 3 pengorbanan utama Lai Xingku juga mengertakkan gigi dan berkata, ya, Minggu telah menunjukkan bahwa ada keluhan dalam masalah ini, dan harus kembali diperiksa, jika tidak, itu merupakan pelanggaran terhadap aturan kota. Tiba-tiba, kedua imam itu mengambil sikap tegas terhadap kedua imam itu. Situasi pun berubah. Adegan itu, semua orang yang hadir hanya bisa gemetar. Apa yang kamu cari? Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat adegan di mana dia melawan dan melukai Di Bao? Pendeta kedua Qin Wen Xiao minum dengan keras. Siapapun yang berani menghalangi tindakan imam kedua, yang dengan sengaja menutupi pendosa Suyi, kami tidak akan setuju. Ren Beiyu dari pengadilan Tao Sanxing. Dewa lain juga pembunuh. Situasi di aula utama mendadak tegang.
Hanya Sui yang berdiri di sana dengan tenang dan berkata, ada keluhan dan hutang, jadi Anda tidak perlu campur tangan, tetapi saya ingin melihat, kamu bagaimana cara Qin Wen Xiao membunuhku. Apakah kamu melihat ini, anak ini tidak menyesal, tidak bisa dimaafkan. Qin Wen Xiao berteriak dan melambaikan jubah lengan bajunya. Ledakap. Di telapak tangannya, cahaya ilahi meledak, dan tongkat kayu berwarna darah muncul, yang panjangnya sekitar 10 kaki, ditutupi dengan rune berwarna darah yang aneh dan misterius. Dao Guang, mempesona. Aura pembunuhan yang mengerikan dan menakutkan, mengikuti dari tongkat kayu berwarna darah ini. Untuk sesaat, semua orang tercekik, merasakan tekanan di wajah mereka, dan seluruh tubuh mereka tegang. Menghadapi harta karun ini, orang-orang merasakan rasa putus asa sebagai seorang napi yang menunggu hukuman mati. Ini adalah pedang surgawi. Salah satu dari 3 artefak utama kota awal, terutama digunakan untuk membunuh, dapat menekan para dewa dan iblis, dan membunuh semua penjahat. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.